Siang teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sasti Christine Yusiana. Saya dari kelas 1 A5 Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan tugas wawancara UMKM, dan yang akan saya wawancarai kali ini adalah owner dari Lovely Coffee. Buat kalian yang penasaran, mari ikut aku. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Saya mau meminta izin untuk mewawancarai, apakah boleh? Oh, boleh sekali. Di sini saya sudah bersama pemilik dari Lovely Coffee. Untuk pertama-tama bisa perkenalkan dirinya. Nama saya Fandi Jonathan, umur 20 tahun dan hobi membuat kopi. Kalau Profesi sekarang sebagai mahasiswa S1 Manajemen di Universitas Dian Nuswantoro. Kapan sih berdirinya Lovely Coffee ini? Berdiri Lovely Coffee itu awal virus COVID-19. Terus kenapa kalau awal virus kan banyak orang yang usahanya ini mulai bangkrut, mulai menurun, tapi kenapa malah mendirikan ini Lovely Coffee? Dikarenakan usaha banyak yang tutup, PHK banyak. Saya selaku anak muda yang kreatif ingin atau biar bisa saya tuh setelah lulus SMA tidak cuma jadi pengangguran, ya bisa nambah-nambah uang jajan lah. Berarti sebelum memulai bisnis ini mungkin pernah jadi pegawai di salah satu. Nah, kalau untuk jadi pegawai pernah selama 5 bulan di Kalasua. Saya juga sebagai barista. Terus apa yang membuat kami ini akhirnya memberi nama kedai ini menjadi Lovely Coffee? Lovely Coffee itu Lovely itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya berkat dari Tuhan. Karena ini memang juga berkat dari Tuhan, jadi kita beri nama Lovely Coffee itu berkat dari Tuhan. Karena memang sesuatu yang baik kalau diucapkan itu sama dengan seperti doa, jadi berkat dari Tuhan. Betul. Lalu untuk modal awal memulai kedai ini berapa? Untuk modal awal yang buat mahal itu adalah renovasi rumah, karena ini udah rumah tua, udah hampir rubuh. Kalau untuk awal modal itu 18, itu sama renovasi rumah. Berarti sama ini ya bahan-bahannya, peralatannya juga. Peralatan itu dari sini sudah ada. Terus ini kan tadi ada desainnya, ada di langit-langit ada tampah, terus ini masih kalau malam lampunya juga remang-remang. Itu desainnya terinspirasi dari apa? Dikarenakan ini juga rumah tua, jadi kita mendesain setua mungkin atau seklasik mungkin agar tempat ini kembali hidup atau kembali seperti bentuknya dulu yang remang-remang, lampu kuning. Jadi tidak ingin meninggalkan vibes yang lama gitu ya. Betul. Terus kalau untuk modal nih, modal awal itu dari mana sih? Modal awal itu dari puji Tuhannya itu dari tidak diterimanya SBMPTN. Itu udah ada tabungan buat kuliah, tapi ternyata tidak diterima, ya lebih baik digunakan yang bermanfaat. Kalau untuk ini strategi pemasaranmu gimana? Strategi pemasaran melalui media sosial dan juga teman-teman untuk memposting di media sosial juga. Ini target pengunjung? Target pengunjung itu kita anak muda, anak-anak remaja, orang tua juga bisa, tapi kebanyakan pengunjung anak-anak muda. Berarti kalau untuk jam buka itu malam ya? Jam buka sore nanti jam 4 sampai sampai tutupnya atau sepulangnya para pengunjung. Terus kalau untuk menu sendiri yang dijual itu apa, hanya kopi atau ada menu-menunya lainnya? Kalau kami juga ada menu selain kopi, dari minumannya dan juga banyak camilan yang kami sediakan, termasuk mie pangsit. Terus untuk menu yang paling diminati banyak orang apa salah satunya? Kalau untuk di minuman, Robusta filter itu menjadi kegemaran, atau
kopi lelet dari Lasem itu menjadi salah satu best seller untuk di kedai kami. Terus kan tadi mungkin bilang kalau awalnya ini dari pandemi, terus makin lama kan pandemi makin parah. Terus tanggapan kamu gimana sih tentang pandemi? Apakah berdampak gitu bagi usahamu? Kalau pandemi memang berdampak, tapi kalau kita tetap tekun, tetap buka, tetap membuat story, tetap aktif di media sosial, pasti adalah pengunjung 1, 2, atau 3 akan datang. Berarti sama memberikan ini ya promo-promo yang menarik. Ya, betul. Terus motivasi apa yang membuat kamu itu bisa bertahan sampai sekarang? Ya, motivasi saya ingin apa yang saya kerjakan atau apa yang saya buat itu berhasil semua dan bisa lebih berkembang lagi dari sekarang ini. Kalau untuk ini omsetnya per bulan? Kalau untuk omset per bulan itu 1 jutaan atau bisa lebih lah. Kalau ini pernah ini nggak rugi atau? Kalau rugi pernah. Kalau rugi itu pasti gara-gara rugi bahan baku, karena ada bahan baku yang cepat basi atau cepat membusuk. Terus tadi kan dijelasin kalau masih mahasiswanya kan prodi manajemen. Pernah nggak sih kayak misalkan diajarin matematika bisnis lah untuk menghitung cara-cara menghitung keuntungan, kerugian dari modal, pernah nggak pakai ilmu yang udah diajarin untuk usahamu ini? Nah, puji Tuhannya juga karena saya masuk di manajemen bisnis, saya juga bisa langsung mengaplikasikan dalam bisnis ini, walaupun agak sulit karena materi dan kenyataan itu berbeda jauh, tapi saya coba dan puji Tuhannya juga berjalan, atau bisa lebih tepatnya itu saya bisa melihat laba, rugi, pendapatan dari pembelajaran yang saya terima di kampus. Berarti ilmunya nggak sia-sia ya. Terus untuk harapan kedepannya buat kedaimu ini apa? Harapan ke depan ya lebih rame. Kalau bisa saya juga mau buat cabang ya di dekat-dekat aja dulu. Yang penting ada cabangnya lah, biar bisa berkembang lebih banyak cabang kan lebih banyak berkat. Amin. Terus kalau ini kan saya sebagai mahasiswa juga, tolong berikan sedikit motivasi, mungkin ketika suatu saat nanti saya akan memulai suatu bisnis, apa sih yang harus saya lakukan? Untuk motivasi bagi teman-teman atau bagi mahasiswa yang masih belajar yang ingin membuat usaha, kita harus tahu untuk apa kita membuka usaha itu dan apa yang akan kita lakukan setelah usaha itu berdiri. Jangan setengah-setengah. Kalau udah berani nyoba ya lakuin, walaupun awalnya sepi atau awalnya kurang bagus, tapi yakin aja pasti depannya bakal bagus jika kita berniat dan usaha kita tiap hari ada, itu pasti nggak mungkin sepi terus. Nah ini untuk pertanyaan yang terakhir, tadi kan disebutkan juga mahasiswa. Nah gimana sih cara menyeimbangkan antara kuliah sambil kerja ini? Apakah nggak mengganggu perkuliahan? Untungnya karena kuliah saya itu juga pagi, yang paling lama itu sore, itu nggak terlalu mengganggu ya, karena tugas kampus juga deadline pasti seminggu 2 minggu itu saya kerjain. Setelah ada tugas itu pasti saya kerjain biar nggak terlalu mepet sama deadline, jadi ya nggak terlalu mengganggu. Baik, sekian wawancara dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih juga atas waktunya. Dan harapan saya juga semoga kedai ini menjadi lebih baik lagi, lebih besar, dan dapat membuka cabang di mana-mana. Amin. Dan terima kasih juga buat waktunya, dan buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and
my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. We let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go.